Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Fagianto Jaya. Dan vlog hari ini yaitu ini adalah episode kedua teman-teman yo. Kita mau ngebahas Ninja yang yang baru kita beli ya. Jadi seperti itu teman-teman yo. Jadi hari ini kita mau ngebagikan tentang tips buat teman-teman mungkin yang mau beli motor Ninja, meskipun bukan motor Ninja ya, beli motor apapun secara itu second teman-teman yo. Jadi ini kita mau ngebagikan tips and trick dari saya pribadi ya, dari Fagianto. Jadi hari ini kita mau bagikan di sini teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Jangan lupa teman-teman harus tonton video ini tuh sampai akhir guys. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tapi sebelumnya teman-teman ya, sebelum kita mau ngebagikan tips ya, cara beli motor second yang berkualitas teman-teman ya. Ini versi saya ya. Kebetulan kita itu beli motor second itu udah 2 kali guys ya. Jadi nggak ada yang gimana-gimana, yang jelas kita mau ngebagikan informasi atau tips untuk beli motor second yang terbaik ya. Nah, jadi seperti itu guys ya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, karena ini part kedua ya, kita bahas motor Ninja. Jadi seperti itu ya. Langsung saja kita menuju ke motornya guys. Tapi sebelumnya guys, teman-teman, sebelumnya ya kita mau membagikan bahwa motor kita itu udah beli part ya. Kita beli part kemarin, itu beli part buat Ninja. Nah, ini spesial guys ya. Jadi seperti itu. Langsung saja kita ke motornya guys. Nah, oke teman-teman yo, kita sudah ganti knalpot guys. Jadi kita sudah ganti knalpot racing ya teman-teman ya. Jadi biar suaranya itu lebih keluar lagi guys. Karena kalau motor 2 silinder itu teman-teman ya, kalau nggak kita ganti knalpot itu kayaknya ada yang kurang guys. Nah, jadi seperti itu ya. Kita belikan full set ya, mulai dari depan. Nah, mulai dari depan sampai belakang kita belikan full set guys. Nah, jadi seperti itu kan, kita itu belinya knalpot yang standar teman-teman ya, nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah guys. Jadi yang jelas kita beli di tengah-tengahnya guys. Karena kenapa? Karena ya memang budgetnya kita itu budgetnya itu tuh minim teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, kita belikan yang setengah-tengah. Sebenarnya sih ada yang lebih bagus dari ini guys, tapi harganya itu yo juga lumayan teman-teman ya. Mendingan kita nanti buat belikan aksesoris lainnya guys. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe. Sebelum kita ngebagikan itu ya, mungkin kita mau nanti aja guys ya, nanti aja di akhir video kita mau kasih tahu ya suaranya seperti apa. Tapi yang jelas suaranya itu nggak terlalu kasar. Yang jelas sih ngebas teman-teman ya, suaranya itu ngebas, nggak terlalu kasar atau nyempreng ya. Yang jelas suaranya sih enak guys, masih ramah lingkungan ya. Meskipun seramah-ramahnya motor 2 silinder, kalau sudah diganti knalpot racing teman-teman, yang jelas sih suaranya itu ya bacot ya, berisik, yang jelas seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, karena ini memang motor buat seru-seruan teman ya, buat seru-seruan, buat cari-cari informasi. Barangkali teman-teman itu pengen beli motor 2 silinder guys. Nah, jadi seperti itu ya. Sebenarnya sih dulu itu pernah kepikiran pengen beli Satria F teman-teman, tapi karena dulu kita pernah punya Honda Sonic ya. Kebetulan itu kan hampir mirip ya sama motor Satria F150. Jadi kita memutuskan untuk menabung lagi dan beli motor 2 silinder teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, wajib subscribe mengenai motor. Mungkin di episode selanjutnya guys, kita mau bagikan cara untuk bagaimana cara mengemudi motor 2 silinder seperti motor Ninja ini ya. Ya mungkin memang kebetulan di luar sana itu kalian di sini penonton kita itu ada yang pernah pakai motor ini, ataupun ada yang punya yang 4 silinder yang di atasnya ini. Jadi kita nggak ada bermaksud yang aneh-aneh, yang jelas kita itu seru-seruan guys, berbagi informasi ya. Nah, jadi seperti itu. Dan sekarang kita mau bagikan tips untuk teman-teman itu kalau mungkin mau beli motor bekas. Nah, ini pengalaman kita nggak ada maksud untuk pamer ya. Jadi kita itu ngebagikan sesuai dengan apa yang kita pernah alami teman-teman. Jadi seperti itu ya kontennya. Oke, jadi langsung saja kita menuju ke motornya, tips dan trik untuk beli motor second ala Fagianto Jaya guys. Jadi seperti itu, langsung saja cekidot. Oke cuy, jadi video kali ini tips dan trik beli motor second yang berkualitas ya. Yang pertama teman-teman ya, yang pertama itu kalian itu pastikan beli di tempat terpercaya guys. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Beli di tempat terpercaya itu maksudnya seperti apa bang? Jadi gini guys, beli di tempat terpercaya itu misalkan ya, ini sepengalaman saya beli di showroom teman-teman ya. Kita itu nggak menyarankan ya teman-teman untuk beli di showroom, tapi menurut saya, pengalaman saya guys, jadi beli di showroom itu yang jelas sih bergaransi ya, meskipun garansinya itu nggak lama teman-teman, yang beda sama beli di
dealer. Nah, jadi seperti itu. Yang jelas kalau beli di showroom, sepengalaman kita guys, itu kita itu bisa ada perjanjian teman-teman ya. Perjanjian seperti misalnya kalau rusak dalam jangka waktu 1 minggu, jadi itu kita itu perjanjian guys. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, harus tahu ini tips ini ya. Ini rahasia sebenarnya sih guys, tapi aku nggak ada rahasia buat teman-teman penonton kita ya, karena kita itu semuanya saudara guys. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, seperti itu ya, beli di showroom. Dan jangan lupa kalau di showroom itu guys, istimewanya ini sepengalaman saya ya, karena kita sudah beli 2 kali ya. Sepengalaman saya kalau beli di showroom itu kita bisa nyoba sepuas mungkin guys. Justru aku beli motor ini yang saya coba pengemudinya itu bukan cuma ini, bahkan 5 Ninja guys. 5 Ninja saya coba semuanya, jadi saya rasakan ya pelan-pelan. Jadi jangan terburu-buru teman-teman ya, kalau beli di showroom itu jangan terburu-buru. Aku pun waktu itu beli di showroom itu hampir berapa jam ya, berangkat pagi sekitar jam 8, pulang habis sholat duhur teman-teman ya. Jadi karena setelah saya nyoba 5 motor itu 5 motor Ninja guys, sorry cuy, itu pelan-pelan kita rasakan dulu guys, kita rasakan dulu di showroom. Terus saya sambil minum di sana, duduk sambil mikir-mikir gitu loh, membandingkan antara 1, 2, 3, 4, 5 cuy ya. Kebetulan ini tuh aku memang kepincut sama motor ini yang pertama ya. Yang pertama itu warnanya guys, jadi warnanya itu enggak terlalu buruk ya, meskipun adalah sebagian yang di repaint. Yang jelas kita lihat secara sekilas itu warnanya itu masih oke gitu teman-teman ya kalau beli di showroom. Terus lagi apa ya, enak gitu guys, tawar menawarnya itu enak. Jadi jangan terburu-buru teman-teman. Nah, boleh kalian itu beli di orang ya, meskipun apa itu misalnya itu COD-an teman-teman ya, COD sama orang yang belum kita kenal dan belum kita tahu, dan mungkin lumayan jauh dari tempat kita itu. Jadi takutnya itu kalau ntar ada kenapa-napa, nomornya menghilang, terus intinya dia banyak alasan. Setelah saya pakai dulunya itu nggak rusak bang, kenapa setelah kamu beli motornya rusak? Nah, nggak enaknya kan kayak gitu ya kalau di perorangan. Tapi kalau di showroom teman-teman, sepengalaman kita itu kita bisa perjanjian teman-teman. Misalkan ada kerusakan 1 minggu 2 minggu itu kita bisa komplain guys. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, sepengalaman saya. Tapi ini nggak bisa dijadikan patokan, tapi barangkali buat referensi kalian. Bukan hanya Ninja teman-teman ya, motor apapun kalau kalian beli di showroom enaknya sih gitu guys, dia itu tanggung jawab. Karena aku pernah lihat di kontennya showroom itu ada motor beli di showroom, terus motornya itu dapat 1 minggu rusak guys, entah itu mesinnya macet atau gimana, ngebul atau gimana, yang jelas motornya itu ada kendala cuy. Nah, jadi itu bisa dikembalikan guys, meskipun nantinya entah itu kena potongan berapa lah, tapi yang jelas kan mereka itu showroom tanggung jawab guys. Karena kalau nggak tanggung jawab nanti showroomnya itu nggak laku cuy. Jadi seperti namanya netizen kan, barangkali kan disebarkan, di share, jangan beli di sana, jangan beli di sana lah. Jadi showroomnya juga rugi teman-teman. Jadi yang jelas kalau di showroom itu tanggung jawab. Nah, jadi istimewanya seperti itu. Nah, oke teman-teman yo, itu yang pertama guys. Nah, itu yang pertama ya kalau kita beli di showroom. Sekarang yang kedua ya, jangan lupa cek surat kelengkapan teman-teman ya. Jadi meskipun dia sebenarnya sih kalau beli di showroom itu sudah dicek sebelum showroomnya beli dari orang, itu memang sudah dicek, tapi alangkah baiknya kalau kita itu cek ulang. Nah, jadi seperti itu. Ini pun aku beli pun saya cek teman-teman ya, entah itu STN, BPKB dan nomor rangka itu kita cek. Nah, jadi seperti itu guys istimewanya kalau beli di showroom menurutku. Meskipun barangkali teman-teman ada yang bang, saya beli di orang sampai sekarang itu juga motornya awet meskipun second. Boleh sih guys. Nah, boleh teman-teman ya, itu juga ada yang seperti itu. Tapi sepengalaman saya selama pakai beli motor second, jadi saya itu beli di showroom itu nyaman teman-teman. Jadi seperti itu guys ya. Oke. Nah, yang kedua itu surat-surat dicek lagi seperti itu. Yang ketiga yang harus kalian perhatikan guys, itu yang jelas jangan berharap motornya itu istimewa teman-teman. Jadi seperti itu ya. Bahkan mungkin apa ya, ada orang-orang yang kalau beli di showroom itu beli motor second, bukan hanya di showroom ya, beli motor second berharapnya itu motornya itu sempurna guys, jadi nggak ada lecet. Jadi yang jelas kalian itu harus menyadari kalau beli di showroom yang jelas motornya itu lecet. Nah, itu nomor 1 teman-teman ya, yang jelas motornya itu nggak sempurna, nggak seperti motor baru. Tapi yang penting guys, itu
mesinnya enak teman-teman ya, dan terus lengkap teman-teman ya, kelengkapannya ada semua. Dan terus pastikan ban yo, yang paling terutama ban guys, karena aku pribadi melihat motor itu menyenangkan warnanya, dan bannya juga depan belakang itu masih tebal teman-teman. Jadi jangka panjang ya, misalkan kita itu mau ganti ban itu jangka panjang, misalnya 1 tahun ke depan baru kita ganti ban, itu sudah lumrah ya, karena motor second teman-teman. Jadi seperti itu. Ini pun juga banyak lecet guys yo. Nah sini tuh ini juga banyak yang lecet, tapi nggak banyak sekali teman-teman. Kalau kalian ngelihat itu sekilas ya, kayak dari jarak yang jauh kayak gini guys. Nah ini kan agak lumayan jauh teman-teman ya, itu kelihatannya motor ini kayak nggak ada lecet, tapi kalau kita lebih dekat lagi teman-teman itu ada yang lecet, tapi lecet pemakaian, lecet wajar guys. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi yang keempat teman-teman ya, pastikan di area mesin atau blok itu kering teman-teman ya. Kalau beli motor second pastikan di area blok, di area mesin itu kering, nggak ada bekas kayak apa ya, kayak oli atau bekas, yang jelas kering ya area mesin. Meskipun barangkali sama showroomnya itu dibersihkan, yang jelas sih dibersihkan, tapi yang jelas nggak ada bekas uli, dan nggak ada setelah pemakaian kedepannya itu dalam waktu 1 minggu lebih itu nggak ada kayak bekas oli ngerembes gitu, nggak ada teman-teman ya, pastikan seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman itu ada setelah 1 minggu, bang motor saya beli second di showroom, setelah 1 minggu ada bekas kayak oli keluar atau merembes, jadi pastikan teman-teman itu langsung menghubungi pihak showroom guys. Nah jadi seperti itu ya, pasti yang jelas nanti kalau kalian beli di showroom itu kan dikasih nomor WA ya, untuk mungkin salah satu karyawannya. Kalau enggak ya kalian sendiri minta ke karyawan showroom itu untuk minta nomor yang bisa dihubungi guys. Nah jadi seperti itu. Kalau kalian beli di perorangan ya, atau beli di marketplace di Facebook itu, aku sih nggak terlalu jamin ya, takutnya itu orangnya bilang dulu saya pakai bertahun-tahun nggak ada masalah bang motornya, kenapa setelah kamu beli itu ada kendala gini lah kan. Jadi kan ribet teman-teman ya. Jadi seperti itu guys tipsnya ya untuk beli motor second ala Vagianto Jaya. Tapi ini nggak 100% bener, tapi ini sesuai sama yang kita rasakan guys. Nah jadi seperti itu cuy. Jadi kita itu harus jeli ya kalau beli. Jadi seperti itu. Awalnya dulu pun aku itu waktu beli Supra teman-teman ya, Supra bukan FI itu kan beli ke dealer ya, Supra yang karbu ya, yang lama teman-teman mungkin tahu ya, kalau mengikuti video saya dari lama-lama itu kita pernah pakai, awal-awalnya itu pakai motor Supra X125 yang Batman guys, yang karbu. Nah itu awal-awal kita itu buat nge-YouTube guys, itu jasanya motor itu sangat luar biasa teman-teman ya. Selain dari jasanya kalian guys, penonton kita itu, motor itu sangat berjasa sekali guys buat saya. Karena kenapa dijual? Karena emang waktu itu aku itu lupa teman-teman ya, karena saking pengennya buat vlog terus-terusan itu sampai lupa waktu pergantian oli teman-teman. Jadi olinya bisa dibilang telat ya, meskipun nggak habis. Waktu itu kita bawa ke bengkel dan kata bengkelnya itu, mas motornya sudah lama nggak diganti oli. Aduh aku lupa guys. Ternyata setelah dicek dan olinya keluar di tap itu, ternyata olinya tinggal 1 gelas kurang teman-teman. Jadi kesalahan saya pribadi. Harusnya sih motor itu memang motor paling bandel guys. Semua orang juga tahu ya, Satria bukan Satria, Supra 125 yang karbu yang lama, yang Batman itu memang motor paling bandel ya, motor bebek paling bandel guys. Jadi seperti itu tips beli motor second ala Vagianto Jaya teman-teman ya. Jadi seperti itu, barangkali teman-teman setelah melihat video ini untuk bisa dijadikan referensi untuk kalau misalkan kalian itu beli motor second. Nah jadi seperti itu ya, ini sangat penting sekali. Dan ini yang nggak kalah penting cuy, ini aku dapat ilmu dari bengkel kemarin ya. Oh iya guys, ini pun aku beli ya, ini ada minus teman-teman ya. Di selain lecet-lecet body itu ada minus. Motor ini tuh sok depannya itu sealnya itu bocor teman-teman ya. Jadi itu minusnya yang paling pertama ya. Dan setelah itu kita kan minta gimana enaknya sama pihak showroom. Ternyata dikasih potongan lagi untuk membenahi yang kerusakan yang bocor di sok depan itu guys. Kedua-duanya itu bocor teman-teman ini ya. Jadi kita tahu minusnya. Nah, jadi seperti itu guys. Jangan sampai teman-teman sudah deal di showroom terus teman-teman tak tahunya minusnya itu setelah pulang ke rumah guys. Itu kan iya kalau rumahnya deket ya kayak kita ya.
area Lumajang. Tapi kalau misalkan teman-teman dari arah Jember, mungkin Banyuwangi dan yang jauh-jauh beli ke Lumajang terus ternyata tahunya itu setelah sampai di rumah, ya nggak apa-apa sih, ada nomor yang bisa dihubungi. Nah jadi seperti itu guys pihak. Jadi seperti itu. Kebetulan alhamdulillahnya aku itu tahunya itu pas di dealer, kalau setelah kita pakai kalau minusnya itu sealnya depan bocor, jadi terpaksa kita sudah deal kesepakatan, terus kita bawa pulang ke rumah dan langsung kita carikan seal buat Ninja sok depan, kedua soknya ya, kanan kiri kita belikan. Nah jadi seperti itu ya, keseluruhannya sih oke guys, karena emang harus teliti teman-teman ya. Yang jelas banyak minus. Nah itu cuma 4 ya tipsnya dari saya, itu cuma 4 guys. Nah terus apa lagi ya, nah jadi seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya sih motor ini tuh memang motor impian saya guys, sejak saya masih sekolah mungkin ya, SMK atau ya kalau SMP sih mungkin masih waktu itu masih karbo ya, jelas masih SMK itu pengen sekali gitu guys, karena memang teman-teman juga tahu ya harganya ini dulu itu tinggi sekali teman-teman ya. Ya nggak nutut lah guys. Jadi seperti itu nggak nutut, dan nututnya sekarang teman-teman ya, setelah kita nabung ya kebeli motor Ninja, meskipun cuma second tapi kita cukup bangga guys ya, seneng ya, yang jelas kesampaian gitu loh, impian lama pas zaman sekolah itu kesampaian di sekarang guys. Nggak apa ya, nggak ada yang perlu disesalkan cuy. Nah jadi seperti itu, karena memang kita itu intinya tujuannya untuk beli motor ini memang buat seru-seruan guys, buat konten bareng kalian semua ya. Barangkali ada yang pengen beli motor Ninja. Kebetulan sih memang apa ya, memang motornya itu setelah kita pakai guys ya, kita pakai sudah 1 minggu lebih teman-teman ya. Karena motornya itu memang berat, namanya juga mesinnya besar kan, 250 cc, motornya berat tapi yang jelas enak guys. Jadi kalau bawa Ninja itu gimana ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, jangan lupa subscribe. Mungkin besok ya di vlog berikutnya, jadi kita mau nge-share ya, kita mau bagikan tutorial mengemudi motor Ninja guys. Meskipun ya banyak yang bisa, tapi kan yo buat yang belum tahu ya bagaimana cara mengemudi motor Ninja, karena memang anak-anak zaman sekarang, apalagi yang cewek-cewek itu memang sudah berani-berani ya zaman sekarang untuk bawa motor kopling. Nah jadi seperti itu guys. Oke guys, jadi kita balik lagi ke knalpot teman-teman ya. Ada videonya ya teman-teman ya, ini videonya pas awal datang, pas kita bawa ke apa itu, ke bengkel, ada videonya, ini videonya guys.
cuy. Jadi seperti itu teman-teman yo, kita seru-seruan lagi. Dan jangan lupa guys yo, setelah kalian pulang ya bawa motor second yang kalian beli, entah itu Ninja, entah itu motor apapun itu yo. Setelah kalian beli second, pastikan setelah sampai rumah itu kalian cek guys oli yo. Yang jelas si oli kalian cek apa ada olinya banyak atau sedikit. Nah jadi seperti itu sangat penting sekali guys. Terus lagi yang kedua, karena ini motor FI yo, karena berpendingin cairan coolant ya, berpendingin cairan itu pastikan air radiatornya itu, air coolant-nya itu pastikan itu tercukupi teman-teman ya. Karena kemarin aku lupa pas membawa ini ke bengkel, terus itu kan waktu itu kan cuma benerin seal ya, seal shocknya itu benerin, dan lupa kita itu nggak ngecek air radiator guys. Nah setelah kemarin kita beli knalpot, teman-teman, kita sekalian cek ya oli dan air radiatornya guys, itu apa tercukupi apa kalian ganti, itu terserah kalian sebenarnya sih. Tapi aku kasih apa ya, aku tanyakan ke pihak mekaniknya, ke tukangnya itu apa perlu diganti apa cuma ditambahin gitu. Ternyata kata tukang bengkelnya itu cuma tambahin aja nggak apa, karena ini masih layak guys air radiatornya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, karena kita akan terus bahas motor Ninja ini. Kita akan buat konten juga, buat vlog juga pakai motor ini ke depannya guys. Terus yang Supra nanti kita akan buatkan lagi yo, karena yang Supra FI kemarin guys, kalau teman-teman ngikutin kita itu kan sudah menginjak 1 tahun yo. Nah jadi menginjak 1 tahun, nanti kita buatkan 1 tahun pertama, kita buatkan vlognya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, nanti kita akan buatkan videonya teman-teman. Oke. Dan ini yang paling penting teman-teman yo, ini yang paling penting, ini saya dapat ilmu dari tukang bengkelnya guys yo. Ini kalau kalian itu beli motor yang ada radiator, ini penting teman-teman ya. Aku juga baru tahu ini guys. Kalau kalian beli motor apapun itu Ninja yang jelas ada radiatornya, ada radiatornya depan itu, pastikan teman-teman cek di bagian mesin guys. Cek di bagian mesin oli sini yo. Ini cek di sini, terus kalian lihat apa itu olinya, apakah olinya itu putih. Nah kata tukang bengkelnya guys, kalau olinya itu berwarna putih itu katanya apa ya, kemasukan air radiator guys. Nah jadi ini sangat penting ya, aku baru tahu kemarin pas kita bawa ini ke bengkel teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Ini bahkan kemarin dicek sama tukang bengkelnya, dilepas penutup olinya, terus dicek olinya, ternyata ini masih aman guys. Nah jadi seperti itu ya, itu yang paling penting kalau misalkan kalian itu beli motor second. Jadi seperti itu guys ya. Mungkin videonya singkat teman-teman ya. Jadi mungkin videonya singkat teman-teman ya, karena ini memang sangat berguna guys, sangat penting ya. Jadi jangan sampai kalian itu beli motor second banyak keinginan gitu, jangan banyak berharap. Jadi mau motornya yang sempurna, nggak ada lecet, banyak tipis, terus lagi apa itu ya, remnya, kampasnya rem juga tipis, itu jangan mikir seperti itu guys kalau kalian tuh beli motor second. Nah yang jelas mesin terutama. Terus yang pertama, kalau kalian beli motor second itu pastikan di tempat yang terpercaya, 1. Terus 2, pastikan surat-suratnya itu lengkap teman-teman ya, lengkap. Meskipun mati ya, off atau mungkin platnya atau STL-nya off, itu yang penting suratnya itu lengkap guys, dan nomor-nomornya juga tembus ya, nomor rangka, nomor mesin itu tembus. Nah itu yang ketiga. Terus yang keempat, jangan berharap motornya itu nggak ada lecet, nggak ada kekurangan. Itu yo jangan yo, karena memang namanya juga motor bekas. Simpelnya seperti itu yo. Oke guys, mungkin kita motoran yo, atau mungkin knalpotnya yo. Mungkin teman-teman pengen denger suara knalpotnya ini yo, yang harga 500 ribuan lah yo, nggak sampai sebenarnya, nggak sampai 500 ribuan, tapi yang jelas kurang dari 500 ribu teman-teman yo. Suaranya itu istimewa guys. Langsung saja kita hidupin ya, langsung saja kita hidupin. Oke guys, kita lanjut lagi teman-teman yo. Oke, ini adalah kelanjutannya guys. Jadi suaranya itu seperti ini teman-teman yo. Mudah-mudahan kalian jelas yo. Bismillahirrahmanirrahim guys. Oke, jadi suaranya seperti ini cuy. Knalpot harga kurang dari 500 ribu teman-teman yo. Nah jadi suaranya seperti ini cuy yo. Suaranya itu enggak terlalu nyempreng, yang jelas sih dia itu bulat guys. Banyak mobil cuy.
Oke guys, suaranya enak cuy yo, adem guys. Jadi nggak terlalu nyempreng yo. Oke. Nah, jadi suaranya itu bulat teman-teman yo, bulat. Jadi barangkali teman-teman pengen beli yo, silahkan kalian beli guys. Ini itu buat motor biasa juga ada cuy. Suaranya nggak terlalu kasar teman-teman yo. Suaranya itu bulat tapi ngebas guys. Nah jadi seperti itu cuy. Oke, ini kosong cuy. Tapi oke guys. Oke cuy, kita tarik sedikit guys. Aduh, jangan kenceng-kenceng guys, nggak boleh cuy. Ini di kampung teman-teman yo. Yang jelas sih, mudah-mudahan kalian itu jelas suaranya sih cuy. Nah intinya sih cuma seperti itu teman-teman yo. Ini part kedua yo. Part kedua kita bagikan tips beli motor Ninja atau beli motor second teman-teman yo. Nah jadi seperti itu guys. Oke. Jadi suaranya seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak guys buat kalian ya yang selalu menonton. Jangan lupa subscribe. Kita akan sambung di video berikutnya cuy. Saya Fagianto Jaya pamit. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye bye. See you guys.